Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika. Hari ini kita masih melanjutkan mengenai transformasi geometri. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa transformasi geometri nanti akan membahas tentang translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Apa itu sifat bayangan cermin? Yaitu bahwa jarak benda ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, kaidah ini, yaitu jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan, akan kita pakai juga nanti pada pembahasan mengenai refleksi. Yang pertama, sebagai pengantar, bahwa refleksi nanti akan ada 4 macam seperti yang sudah tertulis di sini. Refleksi terhadap sumbu X dan Y, kemudian adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X, serta refleksi terhadap titik pangkal 0,0 atau pada suatu titik P, A, B. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau digambarkan akan seperti ini. Ini ada sumbu X, ada sebuah titik, kita refleksikan atau kita cerminkan, kemudian terdapat titik bayangannya. Ada juga refleksi terhadap sumbu Y, ini adalah sumbu Y, sumbu tegak ini sumbu Y. Kemudian ada sebuah titik yang kita refleksikan atau tercerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian ini adalah titik bayangannya. Atau pengertiannya dibalik juga boleh, bahwa ada sebuah titik di sini yang punya bayangan di sini. Ini hanya lambang saja. Nah, ini adalah kita bahas yang pertama tentang refleksi terhadap sumbu X. Ini ada sumbu X, ada titik yang kita cerminkan atau kita refleksikan. Bahwa kalau ada sebuah titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X ini, maka hasilnya adalah A aksennya atau bayangannya adalah X, min Y. Jadi nilai X-nya tetap, Y-nya yang berganti menjadi lawannya. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Ini contohnya. Ada titik E min 5,1 direfleksikan menjadi min 5, min 1. Kaidahnya adalah nilai X-nya tetap, kemudian nilai Y-nya yang berubah menjadi lawannya. Min 2,4, maka apabila direfleksikan terhadap sumbu X jadi min 2, min 4, nilai X-nya tetap, nilai Y-nya yang berubah menjadi lawannya. Demikian juga ada titik 3, min 2, maka kalau direfleksikan terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap, nilai Y-nya yang menjadi lawannya, sehingga bayangan dari 3, min 2 adalah 3,2. Demikian juga misalkan 5, min 4 menjadi 5,4, atau dibalik 5,4 punya bayangan 5, min 4, min 2,4 punya bayangan min 2, min 4, dan sebagainya. Jadi apabila direfleksikan terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap dan Y-nya yang menjadi lawannya, atau negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Sedangkan apabila terhadap sumbu Y, maka yang terjadi adalah bayangannya nilai X-nya yang menjadi lawannya, sedangkan nilai Y-nya tetap. Ini terhadap sumbu Y, nilainya yang tetap, sedangkan X-nya menjadi lawannya. Apabila kita buat contoh seperti ini sumbu Y sebagai cermin, ada 2,4, maka nilai Y-nya tetap, X-nya yang berubah menjadi lawannya, sehingga menjadi min 2,4, bayangan 3,2 menjadi min 3,2. Lihat X-nya yang berubah,
1,-4 menjadi -1,-4, nilai Y-nya tetap, sedangkan yang berubah adalah X-nya. Demikian juga titik-titik yang lain. Selanjutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Jadi ada sebuah garis ini yang ke atas gitu, vertikal, itu garis X sama dengan H, dan juga garis yang mendatar ini horizontal, yaitu ini garis Y sama dengan K. Jadi sebuah titik bisa dicerminkan terhadap garis X sama dengan H seperti ini, atau terhadap garis Y sama dengan K seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Nah, refleksi terhadap garis X sama dengan H, ini garis ini, dan titik-titiknya adalah ini yang kita cerminkan. Boleh mana yang menjadi hasil atau bayangan sama saja. Secara rumus adalah seperti ini. Apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka nilai Y-nya akan tetap. Seperti kita lihat di gambar ini, nilai Y-nya akan tetap. Yang berubah adalah nilai X-nya. Cara menghitungnya adalah dengan cara 2H dikurangi X. Nilai X-nya berubah menjadi 2H dikurangi X, di mana H ini adalah garis cerminnya atau nilai X-nya sebagai cermin, dan X-nya ini adalah nilai X sebelumnya. Kita lihat seperti ini. Apabila menggunakan kaidah rumus, yaitu bahwa apabila tercerminkan terhadap garis X sama dengan H, nilai Y-nya tetap dan nilai X-nya berubah menjadi 2H min X. Apabila akan menggunakan rumus seperti ini, kita ambil contoh. Nah, ini titik A 2,3 yang akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Dari sini kita tahu bahwa nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 3 karena titiknya 2,3, dan H-nya adalah 5 karena ini garis H, ini X sama dengan 5. Nilainya H berarti sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, 2H dikurangi X, sehingga menjadi 2 kali 5 dikurangi 2, yaitu 2 kali H dikurangi X. 2 kali 5 dikurangi 3. 2 kali 5 dikurangi 2, yaitu 2 kali 5 sebagai cerminnya dikurangi 2. 2 adalah titik awalnya ini. 3, nilai Y-nya tidak berubah karena dia tercerminnya terhadap garis X sama dengan H, sehingga menjadi 8,3. Bisa dilihat di sini titik 2,3 bayangannya adalah 8,3. Nah, selain menggunakan rumus yang ini, kita juga bisa menggunakan kaidah bahwa jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kita lihat contoh tadi, 2,3 bayangannya 8,3. Kita X-nya yang berubah, Y-nya yang tetap, sehingga kita perhitungkan X-nya. Kita lihat jarak benda ke cermin, berarti X-nya tadinya 2, cerminnya 5, berarti 2 ke 5 jaraknya adalah 3 titik atau 3 satuan. 2 sebagai nilai X, ketemu cerminnya di X-nya 5, sehingga dia jarak benda ke cerminnya adalah 3 satuan. Sehingga jarak cermin ke bendanya, jarak cermin ke bayangannya juga harus 3 satuan. Di mana cerminnya di 5, bergerak 3 satuan, otomatis dia akan ke angka 8, sehingga 2,3 bayangannya adalah 8,3. Kita coba di titik yang lain, ini contohnya. Nilai X-nya 1, cerminnya di 5, sehingga jarak bayangan X-nya yang berubah tadi adalah bendanya di X1, cerminnya di 5,
berarti jarak benda ke cermin adalah 4 satuan, sehingga jarak cermin ke bayangannya juga 4 satuan. Yang tadinya di 5 dia menjadi 9, sehingga titiknya adalah 9,-1. Demikian juga yang ini, D min 1,2. Ingat, nilai Y nya tetap. Nah, nilai X nya min 1 ini kalau kita hitung, jaraknya dengan cermin adalah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jarak ke bayangannya juga harus 6. Yang tadinya di X sama dengan 5 ini kita berikan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Sehingga di angka 11 X-nya. Hasilnya ya bayangan dari D min 1,2 apabila cerminnya DX sama dengan 5 adalah di D aksen ini di titik 11,2 di sini. Nah, demikian juga apabila terhadap garis Y sama dengan K. Apabila dirumuskan, memakai rumus juga sama. Apabila terhadap garis Y sama dengan K seperti ini, misalkan ini cerminnya adalah ini, garis Y sama dengan min 1. Apabila dicerminkan, yang berubah adalah nilai Y nya, nilai X nya tetap. Bisa kita lihat min 1,0 kita refleksikan sebagai garis Y sama dengan min 1, jadi min 1, min 2. Apa artinya? Nilai X nya tetap. Ini juga sama, 1 X nya tetap 1. 3,1 hasil 3,3, X nya tetap nilai X nya. Yang berubah adalah nilai Y nya. Bagaimana caranya? Apabila dengan rumus adalah 2K dikurangi Y, di mana K ini adalah nilai cerminnya dan Y nya ini adalah nilai Y sebelum dicerminkan. Nah, contohnya seperti ini. Ada titik A 3,1 ada di sini. Berarti dari sini kita tahu kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Berarti nilai X nya 3, nilai Y nya 1, dan nilai cerminnya min 1. Dari mana? Dari sini. Karena titik 3,1 akan kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1. Sehingga X nya 3, Y nya 1, dan nilai K nya yaitu di garis min 1. Nah, sehingga kita cari seperti ini. Karena terjadi terhadap garis Y sama dengan K, yaitu sama dengan 1, maka nilai X nya tetap 3, tetap 3. Y nya yang berubah 2K min 2K min Y. 2 kali min 1, 2 kali min 1, ini min 1 nya dikurangi 1, yaitu nilai Y nya. 2 kali cerminnya dikurangi nilai sebelumnya, sehingga 2 kali min 1 dikurangi 1. 2 kali garis cerminnya dikurangi nilai sebelumnya, sehingga ketemulah bahwa titik bayangannya adalah di 3,-3. Ini juga berlaku untuk titik-titik yang lain apabila dicerminkan terhadap sebuah garis Y sama dengan K. Jadi kesimpulan gampangnya atau mudahnya adalah 2 kali nilai cerminnya dikurangi nilai sebelumnya. Nah, ini yang tadi sama. Apabila kita menggunakan kaidah cermin, maka kan sama. Kita ambil contoh yang tadi 3,-1 bayangannya 3,-3 ini sama.
cerminnya adalah ini, titiknya ini. Supaya kita tahu apabila terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah adalah hanya nilai Y-nya, nilai X-nya tetap. Sehingga apabila 3,1 pasti bayangnya 3, sekian. Nah, Y-nya kita cari dengan kaidah tadi, yaitu pencerminan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kita lihat. Ini akan ada 2 kali jarak satuan, 1, 2, ke titiknya. Berarti kebayangannya juga 2. 1, 2. Dari min 1 bergerak 2 ke bawah, berarti min 2, min 3. Sehingga titik bayangannya adalah di 3, min 3. Demikian juga nanti bisa dipakai kaidah cerminan ini di titik-titik yang lain. Yang penting kita bisa memastikan titik mana yang berubah dan mana yang tetap, sehingga nanti tinggal dimasukkan ke rumus atau menggunakan kaidah cerminan. Kita lanjutkan. Refleksi bagian yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Apabila digambarkan seperti ini garis Y sama dengan X. Ini adalah contoh visualisasinya. Sebuah titik direfleksikan atau dicerminkan, kemudian ada bayangannya. Sedangkan garis Y sama dengan min X adalah yang ini. Ini contoh, ada sebuah titik direfleksikan, kemudian bayangannya ada di sini. Mari kita bahas satu persatu. Ini adalah contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ada sebuah titik 1,3, maka refleksinya menjadi 3,1. Min 1,2 direfleksikan menjadi 2,1. 1,1 direfleksikan menjadi min 1,1. Nah, ini kaidahnya atau rumusnya, bahwa apabila ada sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Jadi sama saja secara mudah bahwa artinya apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, nilainya hanya bertukar tempat saja. Jadi kita ulangi, lihat. 3,1 menjadi 1,3 bayangannya. 2,-1 maka bayangan adalah min 1,2. 1,-1 bayangannya adalah min 1,1. Jadi apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, nilai bayangannya adalah hanya ditukar saja nilai X dan Y-nya. Nah, apabila terhadap garis Y sama dengan X, secara rumus atau secara kaidah, selain ditukar juga nilainya berubah menjadi lawannya. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Jadi apabila sebuah titik kita contohkan 4,-1, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, garis ini, maka selain dia ditukar tempat, dia juga berubah tanda, sehingga yang tadinya 4,-1 menjadi 1,-4. Kaidahnya ini, rumusnya. Nilainya bertukar posisi dan juga bertukar tanda, gampangannya begitu. Min 1, min 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Min 1, min 2, sehingga tinggal dibalik tapi nilainya berubah tanda, sehingga min 1, min 2 bayangannya adalah 2,1. Min 3, min 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka menjadi 1,3 atau kebalikannya. Yang penting ini berpasang-pasangan seperti ini, berubah tanda dan bertukar posisi. Secara mudah rumus ini bisa dikatakan seperti itu. Yang keempat adalah refleksi terhadap titik pusat 0,0 dan sebuah titik A, B. Ini ada titik pusat 0,0, ada sebuah titik direfleksikan dengan titik pusat ini, maka akan punya bayangan seperti ini. Atau apabila pusatnya titik A, B seperti ini, ada sebuah titik dicerminkan bayangannya di sana. Ini contohnya.
ya. Jadi kalau ada sebuah titik dicerminkan terhadap 0,0, misalkan titik x, y dicerminkan terhadap 0,0, maka bayangannya adalah min x min y. Jadi kalau ada dengan 0,0 berubah menjadi lawannya, tapi nilainya tidak ditukar. Misalkan 3, min 3 di 0,0, berarti 3-nya menjadi min 3, min 3-nya menjadi 3, sehingga bayangan dari 3, min 3 terhadap titik 0,0 adalah min 3,3. Demikian juga yang lain, misalkan ini min 1, min 3 dicerminkan terhadap 0,0, ya jadi 1,3, hanya x-nya berubah lawannya dan y-nya juga berubah lawannya. Demikian juga ini ada titik 1, min 2, maka bayangannya terhadap percerminan terhadap 0,0 adalah min 1,2. Nilai x-nya menjadi lawannya, positif menjadi negatif, negatif menjadi positif, demikian juga nilai y-nya. Nah, apabila terhadap titik A, B seperti ini, apabila dirumuskan 2A min x menjadi dan y-nya 2B min y. Ini adalah hampir mirip dengan percerminan terhadap garis x sama dengan h dan y sama dengan k. Ini hampir mirip. Kalau ini memang berubah dua-duanya. Kalau dengan sumbu atau garis x sama dengan h, yang berubah kan hanya nilai x-nya. Dengan garis y sama dengan k, yang berubah hanya nilai y-nya. Nah, terhadap titik A, B yang berubah dua-duanya, sehingga ini hampir mirip dengan rumus x sama dengan h dan y sama dengan k. Sehingga silakan dilihat sendiri contohnya, dan nanti bisa dipelajari sendiri karena sudah pernah dibahas di sebelumnya. Jadi terima kasih, ini tadi pembahasan sederhana mengenai refleksi atau pencerminan. Jangan lupa dipelajari, apabila ada kesulitan bisa ditanyakan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.